Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Satria Prayoga, NIM L 200 200 229. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Islam dan Ipteks, yaitu dari salah satu materinya itu ada biografi ilmuwan Muslim dan penemuan-penemuan penting bidang sains dan teknologi. Kemudian sebelum membahas tentang materinya, ada beberapa manfaat mempelajari biografi ilmuwan Muslim. Yang pertama, mengungkapkan informasi dan fakta peradaban Islam agar generasi muda Islam memiliki semangat memperjuangkan masa depan peradaban Islam. Yang kedua, mengajarkan hal-hal strategis yang bisa dilakukan generasi Muslim untuk merintis kejayaan peradaban Islam di masa mendatang. Yang ketiga, melakukan telaah dan evaluasi sehingga rahasia kesuksesan ilmuwan Muslim masa lalu bisa diteruskan ke generasi Muslim ke masa kini. Yang pertama ada tokoh Jabir Ibnu Hayyan atau biasa dikenal dengan Geber. Beliau adalah seorang kimiawan yang diakui sebagai bapak kimia dan filsuf yang lahir di Kufa, Irak. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kimia. Kemudian beliau memainkan peran penting dalam membawa metode ilmiah dan eksperimentalisme ke dunia Islam. Kontribusinya tidak hanya berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan di zamannya, tetapi juga memberikan warisan yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia dan farmasi di seluruh dunia. Kemudian penemuan dan kontribusi. Yang pertama, memperkenalkan metode ilmiah dalam penelitian kimia dengan cara eksperimen. Yang kedua, kontribusi yang paling fundamental adalah penyempurnaan teknologi kristalisasi, distilasi, dan kalsinasi, sublimasi, dan evaporasi. Kemudian penemuan dan pengklasifikasian berbagai jenis mineral dan asam yang diproduksi dengan menggunakan piranti rancangan yang disebut alembik atau ambigu. Yang keempat, salah satu pengembangan yang masih digunakan sampai sekarang adalah larutan aqua regia untuk melarutkan emas dan metode distilasi. Buku-buku karya Ibnu Hayyan yang populer diantaranya Kitab Al-Kimya dan Kitab Al-Sabi'in. Akan tetapi masih banyak karya-karya beliau yang lain. Kemudian ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan dan matematikawan Muslim yang lahir di Khwarazm, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia menjadi salah satu tokoh penting di zaman kejayaan Islam dan memainkan peran besar dalam pengembangan matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian kontribusi dalam matematika, pengembangan algebra, solusi persamaan kuadrat dan linear, kontribusi pada konsep logaritma. Kemudian sistem angka Indo-Arab, pengenalan sistem angka Indo-Arab, konsep nol dan bilangan desimal. Kemudian di bidang astronomi dan navigasi, pembuatan tabel astronomi. Dan keempat, pusat intelektual Bait Al-Hikmah. Beliau berperan aktif sebagai kepala perpustakaan di Bait Al-Hikmah, pemindahan ilmu pengetahuan dari budaya Yunani, India, dan Persia. 5. Warisan dan pengaruh. Penyumbang besar dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan, fondasi aljabar modern, dan sistem angka global. Pengaruhnya meluas hingga ke Eropa, membentuk dasar bagi ilmu pengetahuan di masa depan. Kemudian ada Al-Batani, juga dikenal dengan Albateknus di barat, lahir pada tahun 858 di Haran, yang kini merupakan bagian dari Turki. Ia hidup selama zaman kejayaan Islam dan menjadi salah satu ilmuwan terkemuka di bidang astronomi dan matematika. Al-Batini menerima pendidikan di bidang matematika dan astronomi dan kemudian melanjutkan penelitian dan pengamatan astronomisnya di Damaskus, Suriah. Karya-karya ilmiah memberikan kontribusi besar, terutama dalam bidang astronom dan pengembangan pengetahuan tentang gerakan benda langit. Kemudian
penemuan atau kontribusinya, beliau melakukan pengamatan yang akurat terhadap gerak bumi dan bulan. Ia menyadari bahwa orbit bulan adalah elips dan bahwa bumi mengalami sedikit variasi dalam sumbu rotasinya. Sebuah konsep yang sekarang dikenal sebagai presi. Al-Batani menyusun tabel astronomi yang terkenal dengan nama Al-Zij Al-Sabi atau tabel ketujuh. Tabel ini mencakup data pengamatan astronomis yang sangat tepat untuk lebih dari 600 bintang, serta gerak matahari, bulan, dan planet-planet. Dengan mengamati gerhana bulan, Al-Batani menghitung jarak perkiraan antara bumi dan bulan. Meskipun perkiraannya tidak akurat, pengukuran modern pendekatan ini menunjukkan pemahaman awal tentang skala ruang antar benda langit. 4. Al-Batani memberikan perkiraan yang lebih tepat untuk panjang tahun sinderis dibandingkan dengan para astronom sebelumnya. Kemudian ada biografi dari Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi atau Al-Kindus. Beliau seorang ilmuwan muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9 di Kekhalifahan Abbasiyah. Lahir sekitar tahun 801 di Kufah, Irak. Al-Kindi adalah seorang polimat yang berkontribusi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, filsafat, musik, kedokteran, dan kimia. Kemudian pada bidang matematika dan astronomi, Al-Kindi melakukan pengerjaan penting dalam matematika, terutama dalam pengenalan sistem angka Indo-Arab ke dunia Islam. Ia juga menyusun tabel trigonometri dan berkontribusi pada pengembangan aljabar. Pada bidang filsafat dikenal sebagai filosof Islam pertama. Al-Kindi memainkan peran penting dalam menggabungkan pemikiran Yunani klasik terutama Aristoteles dan Plato dengan tradisi intelektual Islam. Kemudian pada bidang kimia menggabungkan pengetahuan kimia dari budaya Yunani dan Persia, memperkenalkan metode distilasi dan ekstraksi yang berkaitan dengan pembuatan minyak wangi dan parfum. Buku-buku karya beliau di berbagai bidang berjumlah 241 buah. Dengan kategori astronomi ada 16, aritmatika ada 11, geometri ada 32, kedokteran 22, fisika ada 12, filsafat ada 22, logika ada 9, psikologi ada 5, dan musik ada 7. Kemudian ada biografi dari Al-Biruni. Muhammad Raihan Muhammad Ibnu Muhammad Al-Biruni lebih dikenal sebagai Al-Biruni. Lahir pada tanggal 4 September 973 di Khwarazm. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup selama zaman kejayaan Islam, yang dikenal sebagai salah satu polimat terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Al-Biruni memulai pendidikannya di lingkungan intelektual di Khwarazm. Beliau belajar matematika, astronomi, fisika, ilmu alam, dan filsafat di bawah bimbingan para cendekiawan terkemuka waktu itu. Kemudian Al-Biruni, penemuan dan kontribusinya dalam bidang astronomi, ia melakukan observasi presisi gerhana matahari dan bulan. Sementara kontribusinya di bidang matematika melibatkan pengembangan trigonometri dan pengukuran jari-jari bumi. Dalam filsafat dan agama, Al-Biruni menyajikan pemikiran mendalam melalui karyanya Kitab Al-Tahim yang mencakup isu-isu eksistensial dan kehidupan. Peninggalan Al-Biruni melibatkan dedikasi yang luar biasa terhadap pengetahuan, mencerminkan kontribusi substansial terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filosofis. Kemudian biografi dari Ibnu Al-Haytham, biasa dikenal dengan Al-Hazan di Barat, adalah seorang ilmuwan filosof muslim yang hidup pada abad ke-10 hingga 11, lahir sekitar tahun 965 di Basra, Irak. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah ilmu pengetahuan dan optika. Orang pertama yang mendeskripsikan secara akurat bagian-bagian mata dan menjelaskan ilmiah bagaimana mata bisa melihat. Penemuan dan kontribusi besar dalam bidang optik, karyanya Kitab Al-Manazir, buku tentang optika, menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang pembiasan cahaya, pemantulan, dan pembentukan gambar oleh lensa.
Melalui penelitiannya tentang penglihatan, Ibnu Al-Haytham menyelidiki bagaimana mata melibatkan proses pembentukan gambar dan peran lensa di dalamnya. Ilmu Ibnu Al-Haytham membangun alat optik seperti kamera obscura yang merupakan awal dari teknologi fotografi dan pengembangan kamera modern. Peninggalan Al-Biruni melibatkan dedikasi yang luar biasa terhadap pengetahuan, mencerminkan kontribusi substansial terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran filosofis. Karya yang lain, Mizan al-Hikmah, yang menjelaskan desensitas desentas atmosfer dan pengaruh dari ketinggian, termasuk juga teori tarik-menarik antara dua massa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.